Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Alifa Husna dengan NPM G125031. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang buku kimia organik. Buku ini membahas mengenai dasar-dasar kimia organik, mulai dari struktur dan karakteristik senyawa organik, berbagai macam dan ikatan kimia, sampai pembahasan mengenai senyawa biologis seperti protein, enzim, vitamin, asam nukleat, dan karbohidrat. Baik, saya akan mulai dari bab 1. Bab 1. Pengantaran kimia organik. Pada bab 1 dijelaskan mengenai pengantaran dasar kimia organik. Kimia organik merupakan ilmu yang mempelajari kimia karbon dan senyawa-senyawanya. Senyawa organik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena dapat ditemukan dalam protein, DNA, makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai bahan lainnya. Bab ini juga membahas sejarah berkembangnya kimia organik, unsur karbon, struktur atom dan orbital, elektron, valensi, konfigurasi elektron, serta ikatan kimia. Jadi, inti dari bab 1 adalah mengenalkan dasar-dasar yang diperlukan untuk memahami senyawa organik dan bagaimana atom-atom dapat membentuk suatu senyawa. Bab 2. Karakteristik senyawa organik. Pada bab 2 dibahas mengenai karakteristik dari senyawa organik. Dahulu kimia organik dikenal sebagai kimia kehidupan. Tetapi sekarang pengertiannya lebih luas, yaitu kimia dari senyawa karbon. Senyawa organik tidak hanya berasal dari makhluk hidup, tetapi juga dapat dibuat secara sintetis. Bab ini juga membahas kekhasan atau karbon, klasifikasi senyawa organik, serta karakter atau sifat dari senyawa organik. Atom karbon mempunyai kemampuan membentuk banyak ikatan sehingga dapat menghasilkan berbagai macam struktur dan sejenis senyawa. Bab 3. Reaksi kimia dan kuantitas. Bab 3 pembahasannya berfokus pada reaksi kimia, persamaan kimia, dan stoikiometri. Dalam suatu reaksi kimia, terdapat reaktan yang berada di sisi awal reaksi dan produk yang merupakan hasil reaksi. Persamaan kimia digunakan untuk menggambarkan proses tersebut. Selain itu, bab ini membahas penyetaraan persamaan kimia, perhitungan stoikiometri, reaksi kimia dalam larutan, dan reaktan pembatas. Pembahasannya juga dilengkapi dengan contoh perhitungan supaya konsep reaksi dan kuantitasnya lebih mudah dipahami. Bab 4. Energi ikatan dan polaritas senyawa organik. Pada bab 4 dijelaskan mengenai energi ikatan dan polaritas pada senyawa organik. Senyawa organik pada umumnya dibentuk oleh ikatan kovalen. Distribusi elektron dalam ikatan tersebut dapat memengaruhi apakah suatu senyawa bersifat polar atau non-polar. Bab ini juga membahas energi ikatan, keelektronegatifan, momen dipol, efek induktif, dan polarisasi. Hal-hal tersebut penting karena ikatan dapat memengaruhi struktur, sifat fisik, serta perilaku kimia dari suatu senyawa organik. Bab 5. Equilibrium kimia. Bab 5 membahas tentang equilibrium atau kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan keadaan ketika laju reaksi maju dan reaksi balik berlangsung dengan laju yang sama, sehingga konsentrasi reaktan dan produk relatif tetap terhadap waktu. Bab ini membahas konsep kesetimbangan, tetap kesetimbangan, serta contoh perhitungan dalam equilibrium kimia. Pembahasan kesetimbangan juga berkaitan dengan materi lain seperti asam basa, hidrolisis, dan kelarutan. Bab 6. Asam basa dan alkana. Pada bab 6 dibahas dua materi, yaitu asam basa dan alkana. Untuk asam basa, pembahasannya meliputi perilaku asam dan basa, reaksi asam, pengukuran pH,
serta reaksi netralisasi. Bab ini juga membahas teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Selain itu, bab ini membahas alkana mulai dari tata nama, isomer, sampai sifat fisik dan sifat kimianya. Karbon dapat membentuk 4 ikatan dan rantai karbon sehingga menghasilkan banyak jenis senyawa, salah satunya adalah alkana. Bab 7. Senyawa hidrokarbon. Bab 7 membahas senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon dapat dibedakan berdasarkan ikatan pada rantai karbonnya menjadi hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh disebut alkana, sedangkan yang mempunyai ikatan rangkap 2 disebut alkena, dan yang mempunyai ikatan rangkap 3 disebut alkuna. Bab ini juga menjelaskan klasifikasi hidrokarbon menjadi alifatik, alisiklik, dan aromatik, serta membahas tata nama senyawa hidrokarbon. Bab 8. Molekul kiral. Pada bab 8 dibahas mengenai molekul kiral, konsep kiral pada dianalogikan seperti tangan kanan dan tangan kiri yang merupakan bayangan cermin tetapi tidak dapat saling ditumpang-tindihkan. Molekul yang tidak dapat berimpit dengan bayangan cerminnya disebut molekul kiral. Bab ini juga membahas pusat kiral atau karbon kiral, enantiomer, sifat-sifat enantiomer, sistem penanda konfigurasi molekul yang memiliki lebih dari satu karbon kiral, serta diastereomer. Bab 9. Struktur dan ikatan dalam senyawa organik. Bab 9 membahas struktur dan ikatan dalam senyawa organik. Pembahasannya dimulai dari tinjauan struktur atom dan sifat atom. Kemudian dilanjutkan dengan ikatan ionik dan kovalen. Selain itu, bab ini membahas cara menulis struktur Lewis, muatan formal, geometri molekular, struktur resonansi, teori repulsi pasangan elektron valensi atau VSEPR, momen dipol, serta ikatan pada senyawa karbon. Jadi, bab ini lebih banyak menjelaskan bagaimana struktur suatu molekul terbentuk dan bagaimana ikatan antar atom memengaruhi bentuk serta sifat molekul. Bab 10. Asam karboksilat, ester, dan lipid. Pada bab 10 dibahas mengenai asam karboksilat, ester, dan lipid. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi karboksil dan secara IUPAC disebut asam alkanoat. Ester mempunyai gugus fungsi karbonil dan memiliki tata nama alkil alkanoat. Sedangkan lipid merupakan salah satu makromolekul yang sebagai besar penyusunnya berupa asam lemak atau asam karboksilat rantai panjang. Jadi inti dari bab ini adalah mengenali struktur gugus fungsi serta karakteristik dari asam karboksilat, ester, dan lipid. Bab 11. Amina dan amida. Bab 11 membahas senyawa amida dan amida yang merupakan senyawa organik yang mengandung atom nitrogen. Amina merupakan turunan dari amonia dan banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, misalnya sebagai bahan aktif permukaan, emulsifier, serta dalam produk seperti pelembut, deterjen, dan sampo. Bab ini juga membahas sejarah perkembangan senyawa amina dan senyawa amida. Jadi, pembahasan utamanya adalah memahami struktur serta karakteristik kedua kelompok senyawa yang mengandung nitrogen tersebut. Bab 12. Asam amino dan protein. Pada bab 12 dibahas mengenai asam amino dan protein merupakan makromolekul yang terdapat pada semua sel dan dibangun dari subunit dasar berupa asam alfa L-amino. Asam amino memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa, serta memiliki gugus R yang berbeda-beda. Protein
terbentuk dari penyusunan berbagai asam amino dengan kombinasi urutan dan jumlah yang berbeda sehingga menghasilkan protein dengan sifat dan fungsi yang berbeda. Bab 13. Enzim dan vitamin. Bab 13 membahas mengenai enzim dan vitamin. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu membantu meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Dalam bab ini juga dijelaskan sejarah perkembangan pengetahuan mengenai enzim. Selain enzim, bab ini membahas vitamin sebagai salah satu kelompok senyawa yang penting bagi tubuh. Jadi, secara umum, bab ini membahas peran enzim dalam reaksi biologis serta pembahasan mengenai vitamin. Bab 14, asam nukleat dan sintesis protein. Bab 14 membahas asam nukleat dan sintesis protein. Asam nukleat merupakan salah satu kelompok biomolekul utama dan terdiri dari DNA atau asam deoksiribonukleat serta RNA atau asam ribonukleat. DNA berperan sebagai materi genetik, sedangkan RNA berperan dalam penyampaian informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan protein. Asam nukleat tersusun dari nukleotida yang terdiri dari gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Bab ini juga membahas proses sintesis protein atau translasi, yaitu proses ketika informasi yang dibawa oleh mRNA digunakan oleh ribosom untuk membentuk protein. Pada bagian B juga dijelaskan kembali mengenai DNA dan RNA, termasuk struktur dan basa nitrogen yang menyusunnya, serta kaitannya dengan proses sintesis protein. Bab 15, karbohidrat, metabolik, dan produksi energi. Bab terakhir membahas karbohidrat, metabolisme karbohidrat, dan produksi energi. Karbohidrat merupakan makromolekul penting bagi makhluk hidup dan menjadi salah satu sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Bab ini kemudian membahas jenis-jenis karbohidrat dan bagaimana karbohidrat digunakan dalam proses produksi energi di dalam tubuh. Jadi, dari keseluruhan buku ini dapat disimpulkan bahwa buku kimia organik membahas materi secara bertahap mulai dari dasar kimia organik, struktur dan ikatan senyawa, berbagai kelompok senyawa organik, sampai biomolekul dan proses metabolisme yang berkaitan dengan kehidupan. Sekian pembahasan dari saya mengenai buku kimia organik. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.